Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya Husain Madla. Kita ketemu di sini membahas materi tentang belanja kesuksesan pada peradaban Islam. Belanja kesuksesan pada peradaban Islam. Untuk kali ini kita insya Allah membahas materi tentang 4 jenis kesuksesan. 4 jenis kesuksesan. Apa maksudnya? Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang 4 jenis kesuksesan itu, saya ingin ngajak kita semua berpikir dulu. Dalam bayangan kita selama ini ketika kita bicara kesuksesan itu kira-kira apa? Bayangan kita itu apa? Mungkin kita terbayang, oh aku sekolah tinggi-tinggi, disekolahkan sama orang tuaku, nanti aku pengen jadi dokter, aku ingin jadi orang yang karirnya cemerlang, aku ingin jadi juragan properti misalnya. Ini ayahku nyekolahkan aku sampai jual sawah, nanti aku pengen menjadi pejabat yang berpengaruh misalnya, seperti itu. Aku ingin mempunyai kekuatan ekonomi yang bagus. Aku ingin punya aset misalkan, seperti itu ya. Aku ingin nanti setelah sudah lulus kuliah, dapat kerja yang mapan, aku ingin nanti bisa kemana-mana, bisa pelesiran ke Hong Kong, pelesiran ke Thailand atau ke Eropa misalnya, seperti itu. Nah, kalau apakah itu boleh? Apakah itu baik? Saya tidak ingin mengajak itu baik atau tidak dulu ya, tapi nanti kita bicara sebenarnya ukuran-ukurannya. Cuma kalau bayangan-bayangan tadi itu memang sering kita dapatkan kalau yang kita baca misalnya buku-buku bisnis ya, versi modern gitu ya, atau buku-buku tentang ya berbagai laporan tentang wisata atau tentang karir misalkan ya, majalah-majalah yang seperti itu insya Allah banyak membahas ya tentang apa yang tadi kita bayangkan. Cuma kalau kita kaji lebih dalam ya, tentang sejarah Islam, bagaimana sih cerita-cerita tentang kesuksesan di dalam sejarah Islam, bagaimana kisah-kisah kesuksesan di dalam sejarah Islam, ternyata agak berbeda dengan gambaran yang tadi kita bahas gitu. Memang ada orang yang secara karir cemerlang gitu ya, ada orang yang secara karir cemerlang. Nah, cuma sejarah Islam menyikapi ada orang yang dengan karir cemerlang itu dipuji, ada orang yang dengan karir cemerlang itu dicela. Nah, Sayyidina Amr bin As misalnya, Amr bin As ya, sahabat Nabi Amr bin As ya. Nah, beliau menjadi gubernur di Syria, kemudian menjadi gubernur di Mesir gitu ya. Nah, beliau dipuji di dalam sejarah Islam. Mengapa? Ya karena kemampuannya memecahkan masalah, dan dengan masalah itu kemudian berimbas pada kesejahteraan orang banyak. Nah, tetapi Amr bin As sebelumnya, beliau sebelumnya malah menjadi musuh Islam gitu. Ada orang yang punya karir cemerlang, tetapi justru ujung-ujungnya dikecam gitu ya. Misalkan orang-orang yang membujuk Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mendiskreditkan keluarga Ali. Nah, ini ternyata pejabat bisa jadi dipuji, bisa jadi dicela. Ada orang yang punya kekayaan yang cukup banyak, kayak Sayyidina Utsman bin Affan.
atau sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf gitu. Nah, beliau sangat disanjung di dalam cara Islam. Karena apa? Karena mengabdikan hidupnya dan memberikan dalam pengabdian itu harta mereka untuk apa? Untuk perjuangan Islam. Bayangkan 1000 unta ditambah segala hal yang diangkut di dalam unta itu. Nah, kalau misalkan untanya harganya misalnya 15 juta, atau kalau sekarang mungkin 20 juta ya, 20 juta kali 1000, 20 miliar, masih ditambah dagangannya misalkan ya, 10 miliar, atau misalkan 5 miliar, 25 miliar dikasihkan pada umat. Dipuji justru karena itu. Gitu. Ada orang yang punya kekayaan tapi dicela, misalkan salabah, menumpuk harta, kemudian hartanya tambah lagi tapi melupakan perjuangan Islam. Nah, padahal minta didoakan Rasulullah agar menjadi orang yang sangat sukses secara ekonomi, tapi ujung-ujungnya seperti itu. Atau orang yang sangat cerdas ya, yang sangat dihargai karena pendapat-pendapatnya. Ada yang dipuji sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada pula yang dikecam di dalam sejarah Islam, misalkan Walid bin Mughirah, misalkan Ibnu Abi Du'ad. Ada ulama ya, ada ulama yang dipuji di dalam cara Islam karena pembelaannya terhadap akidah Islam. Ada ulama juga yang dikecam karena justru dengan menggunakan kemampuannya di dalam memberikan fatwa dan menggunakan pendapat-pendapatnya di dalam agama, ternyata malah mengundang musuh-musuh negara untuk menghancurkan umat Islam, sebagaimana Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Sahabat sekalian, jadi sejarah Islam memberikan gambaran gitu, bagaimana pengusaha yang baik, bagaimana pengusaha yang buruk, bagaimana ilmuwan yang baik, bagaimana ilmuwan yang buruk. Nah, dalam hal ini kita melihat kesuksesan adalah terkait dengan apa yang mereka berikan di dalam perjuangan Islam, bukan apa yang mereka dapatkan di dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat sekalian, lalu bagaimana parameternya? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran, dan orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Di sini dinyatakan bahwa jika kita menggunakan waktu itu rugi, kecuali 4 hal ini. Artinya apa? Kalau kita menggunakan waktu-waktu kita di luar 4 hal itu, berarti waktu kita adalah rugi. Maka orang yang sukses adalah ketika bisa menggunakan waktu-waktunya di dunia ini adalah secara optimal, yaitu di dalam 4 hal tersebut. Maka akan ada orang-orang yang di dalam hidupnya ini dia mengabdikan dirinya dalam bentuk apa? Tawassaw bil haq. Misalkan Imam Ahmad bin Hambal, misalkan Imam Syafi'i. Ya, yang lain juga dipikirkan, tapi itulah yang sangat menonjol. Ada pula orang-orang yang sangat menonjol di dalam amal solehnya, misalkan dengan kekayaannya, sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan. Ada pula orang yang menjaga keimanannya sehingga ketika menghadapi musuh dizolimi, ternyata keimanannya tidak goyah, sebagaimana para sahabat ketika berada di Mekah ya, ditekan oleh orang-orang Quraisy sebegitu rupa, tapi keimanannya tidak goyah. Ada pula ibu-ibu yang sangat baik, guru-guru yang sangat baik, yang bisa membina murid-muridnya. Kalau ibu-ibu membina anak-anaknya menjadi orang-orang yang sangat berjasa di dalam Islam, sebagaimana ibunya Imam Syafi'i atau Syekh Aqsam Sudin membina
Sultan Muhammad Al-Fatih.